Alejandro Garnacho dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Chelsea, menandai langkah penting dalam proses transfernya dari Manchester United. Minimnya peran di bawah pelatih Ruben Amorim membuat Garnacho tertarik untuk pindah demi mendapat kesempatan bermain reguler. Chelsea yang telah lama memantau sang pemain kini hanya perlu menyelesaikan negosiasi harga dengan MU yang mematok nilai sekitar 10 juta pound sterling. Chelsea sendiri menargetkan harga di bawah 40 juta pound sterling. Transfer ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan MU untuk menjual pemain demi mendanai pembelian Carlos Baleba. Sementara itu, Chelsea masih menunggu perkembangan penjualan pemain seperti Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson sebelum merampungkan transfer Garnacho. Bayern Munchen masih aktif di bursa transfer menjelang penutupan pada 1 September. Berbeda dari biasanya yang menyelesaikan rekrutmen lebih awal. Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat lini serang. Negosiasi dengan Stuttgart untuk mendatangkan Nick Woltemann masih berlangsung, namun menemui kendala terkait syarat yang diajukan klub tersebut. Meski begitu, baik Bayern maupun pihak Woltemann tetap optimis transfer bisa terjadi. Sebagai alternatif, Bayern juga mempertimbangkan untuk mempromosikan striker muda berusia 18 tahun, Jona Kusi Asare, sebagai pelapis Harry Kane. Selain itu, mereka juga memantau Christopher Nkunku dari Chelsea dan dikabarkan tengah menyiapkan penawaran resmi. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan kedalaman dan kualitas lini depan sebelum bursa transfer ditutup. Rumor masa depan Rodrigo di Real Madrid terus mencuat menjelang akhir bursa transfer. Manchester City tertarik merekrut penyerang asal Brazil itu, namun kepindahannya belum menemui kejelasan karena Madrid belum membuat keputusan akhir. Posisi Rodrigo di tim utama juga mulai tidak pasti sejak dilatih Xabi Alonso, berbeda saat masih menjadi andalan di era Ancelotti. Manchester City pun belum menjadikan transfer Rodrigo sebagai prioritas utama dan kini mempertimbangkan Xavi Simons sebagai alternatif. City terus memantau situasi sambil menjaga komunikasi dengan Madrid dan diperkirakan hanya satu dari kedua pemain tersebut yang akan direkrut. Keputusan akhir bergantung pada hasil diskusi lanjutan dan strategi terbaik untuk memperkuat lini serang mereka. Nasib Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas masih belum jelas meskipun sudah memasuki pertengahan Agustus. Striker Juventus asal Serbia ini mencetak 15 gol musim lalu, namun performanya menurun. Meski kontraknya berlaku hingga 2026, Juventus bersedia melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Vlahovic sempat ditawarkan ke Barcelona, tetapi peluang itu tertutup setelah mereka merekrut Marcus Rashford. Kini opsi lain yang muncul adalah Newcastle United yang baru bisa merekrut Vlahovic jika mereka menjual Alexander Isak ke Liverpool. Namun, gaji tinggi Vlahovic sebesar 12 juta euro per tahun menjadi kendala utama. Hingga kini belum ada klub yang serius mengajukan tawaran dan Juventus masih mencari solusi sebelum bursa transfer ditutup. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan bahwa fokus utamanya musim ini adalah kebangkitan performa tim, bukan prestasi individu. Meski musim lalu ia tampil cukup impresif dengan mencetak 19 gol di semua kompetisi dan masuk nominasi PFA Player of the Year, Fernandes mengaku tidak merasa bangga jika pujian hanya tertuju pada dirinya, sementara tim mengalami kegagalan secara kolektif. Dalam wawancaranya dengan ESPN Brazil, Fernandes menyatakan harapannya agar musim ini media lebih banyak membicarakan kesuksesan Manchester United ketimbang pencapaian pribadinya. Ia mengatakan kebanggaannya tidak berasal dari statistik pribadi, melainkan dari pencapaian tim secara keseluruhan. Bahkan ia rela mengurangi jumlah gol atau asisnya jika itu membantu tim tampil lebih baik. Karier Marcus Rashford mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Ia hanya mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 24 laga bersama Manchester United, serta berseteru dengan manajer baru Ruben Amorim. Setelah dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari dan tampil cukup baik, dengan 4 gol dan 6 assist, Rashford tetap tidak masuk dalam rencana MU untuk musim depan. Akhirnya ia dipinjamkan ke Barcelona selama semusim dengan opsi pembelian permanen. Sementara itu, Barcelona tengah berada dalam performa terbaik dengan trio Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal yang membawa mereka meraih treble domestik. Meski begitu, analis Steve McManaman menilai kepindahan Rashford ke Barca sebagai langkah bagus, meskipun ia menyebut Rashford belum berada di level pemain-pemain top klub tersebut.
Thierry Henry menilai Victor Gyökeres sebagai pemain kunci yang bisa melengkapi skuad Arsenal musim ini. Striker asal Swedia itu didatangkan dari Sporting Lisbon seharga 63,5 juta pound sterling setelah mencetak 97 gol dalam 102 laga. Gyökeres dikenal memiliki fisik kuat, mental tangguh, dan insting gol tajam. Meski debutnya menjanjikan dengan 1 gol saat melawan Atletico Bilbao, Henry mengingatkan fans untuk tidak terlalu cepat menuntut hasil instan. Ia percaya Gyökeres punya potensi besar di Arsenal, terutama dengan gaya permainannya yang cocok sebagai predator di kotak penalti. Jika mampu beradaptasi, ia bisa menjadi ikon baru di Emirates Stadium. Nottingham Forest bergerak cepat dalam bursa transfer musim panas ini dengan tujuan memperkuat skuad menghadapi kompetisi Liga Inggris dan kemungkinan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Klub tersebut tengah berupaya mendatangkan 2 talenta muda berbakat, yaitu Omari Hutchinson dari Ipswich dan James McAtee dari Manchester City. Forest telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound sterling untuk Hutchinson, sementara negosiasi dengan Manchester City terkait McAtee sedang berlangsung. Harga McAtee diperkirakan sekitar 30–40 juta euro, dan keinginannya untuk mendapatkan waktu bermain reguler membuat transfer ini menarik karena ada juga minat dari klub lain seperti Leeds United, West Ham, dan Bayer Leverkusen. Upaya ini menunjukkan ambisi Nottingham Forest untuk meningkatkan kualitas tim secara signifikan musim depan. Fran Garcia sempat dirumorkan akan dilepas Real Madrid pada awal musim panas, terutama setelah kedatangan Alvaro Carreras. Namun, nasib Garcia berubah di bawah kepelatihan Xabi Alonso. Pelatih baru ini melihat potensi spesial dalam gaya bermain Garcia yang rapi, konsisten, dan progresif. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ofensif dari sisi kiri. Kesempatan besar datang saat Piala Dunia antar klub, di mana Garcia bermain di setiap menit pertandingan dan menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Penampilan tersebut menjadi titik balik karirnya. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pemain cadangan, ia kini menjadi bagian penting dalam skuad dan sulit tergantikan. Perjalanan ini membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan masih dihargai di Real Madrid. Spekulasi transfer Jadon Sancho kembali mencuat, dengan AS Roma menjadi kandidat terdepan untuk merekrut winger Manchester United tersebut. Setelah upaya Juventus meredup karena kendala internal, Roma mengambil alih peluang dan telah mengajukan tawaran 23 juta euro dalam skema pinjaman dengan kewajiban beli. Sancho disebut telah menyetujui kepindahan ini dan bahkan rela memotong gajinya hingga 50%. Roma juga semakin dekat menjual Manu Kone seharga lebih dari 40 juta euro yang akan digunakan untuk mendanai transfer Sancho. Bagi Sancho, kepindahan ini adalah kesempatan memulai kembali karirnya. Sementara bagi United, ini membuka ruang finansial dan strategis bagi pelatih Ruben Amorim. Robert Lewandowski memberikan nasihat bijak kepada Lamine Yamal, pemain muda Barcelona yang sedang menjadi sorotan terutama terkait kehidupan pribadinya. Lewandowski menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi, mengingat tekanan media yang terus mengiringi pemain muda seperti Yamal. Ia mengingatkan bahwa mental yang kuat sangat diperlukan untuk menghadapi spekulasi publik dan dinamika media sosial. Menurutnya, Yamal harus tetap fokus pada sepak bola sambil menikmati masa mudanya karena proses belajar dan berkembang masih panjang. Lewandowski juga menyebut bahwa tekanan emosional dari perhatian publik bisa berat dan Yamal perlu menemukan cara menghadapinya di masa depan. Rasmus Højlund dikabarkan berpeluang meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Kedatangan Benjamin Cesekun membuat posisinya terancam, sehingga ia mulai mencari klub baru. Selama ini, AC Milan disebut sebagai peminat utama, namun Fulham kini muncul sebagai pesaing serius. Klub Premier League itu membutuhkan striker baru karena Rodrigo Muniz hampir pasti akan hengkang ke Atalanta. Fulham melihat Højlund sebagai solusi ideal dan sudah mengambil langkah konkret dengan menghubungi agennya serta menawarkan peluang bermain di London Barat. Mereka berusaha meyakinkan Højlund untuk menolak tawaran AC Milan dan tetap berkarir di Premier League. Manchester United sendiri siap melepas Højlund ke klub manapun yang mampu memenuhi bandrol sekitar 40 juta pound sterling.
Legenda Juventus Stefano Tacconi mendorong mantan klubnya untuk mencoba merekrut Gianluigi Donnarumma yang saat ini menghadapi situasi sulit di Paris Saint-Germain. Kiper asal Italia itu tersingkir dari rencana pelatih Luis Enrique dan bahkan tidak masuk skuad untuk Piala Super Eropa, meski baru saja membantu PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Donnarumma juga telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub dan Manchester City menjadi tim yang paling serius mengincarnya. Meski demikian, Tacconi menilai Juventus tetap pantas bersaing untuk mendapatkan Donnarumma walaupun ia menyadari keterbatasan anggaran klub. Masa depan Noah Okafor di AC Milan tampaknya akan segera berakhir, menyusul minimnya kontribusi sang pemain akibat cedera sejak bergabung dari RB Salzburg pada 2023. Setelah sempat dipinjamkan ke Napoli namun tidak dipermanenkan, kini Okafor dikabarkan berpeluang melanjutkan karir di Inggris. Klub Championship Leeds United disebut sangat berminat merekrut penyerang asal Swiss tersebut. Manajer Leeds, Daniel Farke, tengah mencari penyegaran di lini depan dan menilai Okafor cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di Elland Road. Meskipun minat Leeds masih dalam tahap awal dan belum ada negosiasi resmi, laporan menyebutkan bahwa proses pembicaraan bisa segera dimulai. Inter Milan dilaporkan semakin serius dalam upaya merekrut gelandang AS Roma, Manu Kone. Awalnya hanya menjadi opsi alternatif setelah pertimbangan terhadap pemain lain seperti Ademola Lookman, kini Kone masuk dalam daftar prioritas Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah. Inter disebut telah melakukan kontak langsung yang intens dengan pihak Roma dan agen pemain dalam beberapa jam terakhir. Menurut berbagai sumber media Italia, Inter tengah menyiapkan tawaran dengan nilai bervariasi mulai dari 30 juta euro menurut La Gazzetta dello Sport hingga 42 juta plus bonus menurut Calciomercato. Sky Sport Italia juga menyebut angka 40 juta plus tambahan sebagai kemungkinan tawaran resmi. Bayern Munchen dan Borussia Dortmund tengah bersaing untuk merekrut Christopher Nkunku dari Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Mantan bintang RB Leipzig itu menarik minat karena fleksibilitas posisinya dan kemampuannya mengisi peran penting di lini serang, khususnya bagi Bayern yang mencari pengganti Kingsley Coman. Bayern sudah menjalin komunikasi aktif dengan Chelsea dan memiliki hubungan baik dengan agen Nkunku, namun harga menjadi kendala. Chelsea mematok sekitar 70 juta euro, sementara Bayern hanya siap membayar sekitar 47 juta euro. Di sisi lain, Dortmund juga tertarik, tetapi keterbatasan dana membuat negosiasi belum berkembang signifikan. Meski telah menjual Jamie Gittens ke Chelsea seharga 65 juta euro, dana itu belum bisa sepenuhnya digunakan untuk belanja pemain. Liverpool terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 dan resmi merekrut bek muda Giovanni Leoni dari Parma. Pemain berusia 18 tahun itu dinilai sebagai investasi jangka panjang dan digadang-gadang menjadi suksesor Virgil van Dijk. Meski awalnya Parma enggan melepasnya, Liverpool akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Leoni telah lolos tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang di pusat pelatihan Liverpool. Ia akan mengenakan jersey nomor 15. Meski begitu, Leoni masih harus menunggu izin kerja sebelum dapat tampil membela Liverpool secara resmi. Chelsea sedang fokus melepas beberapa pemain dan salah satu yang masuk daftar jual adalah Nicolas Jackson. Striker asal Senegal itu disebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru, Enzo Maresca, dan kini ditawarkan ke sejumlah klub top Eropa, termasuk Newcastle United. Meski tertarik, Newcastle belum sepenuhnya yakin merekrut Jackson. Mereka menilai reputasinya kurang meyakinkan karena kerap membuang peluang selama 2 musim di Chelsea. Selain itu, harga yang dipatok Chelsea yakni 80 juta pounds dianggap terlalu mahal untuk pemain dengan performa yang belum konsisten. Hal ini membuat Newcastle memilih untuk menahan diri dan belum mengajukan tawaran resmi. Arsenal sedang berupaya merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace untuk memperkuat lini serang mereka musim depan sesuai dengan keinginan Mikel Arteta.
Namun hingga kini negosiasi masih berlangsung dan belum menemui kesepakatan. Di tengah proses tersebut, Tottenham Hotspur ikut masuk dalam perburuan. Mereka tertarik menjadikan Eze sebagai pengganti Son Heung-min yang baru saja pindah ke Amerika. Tottenham bahkan telah memulai komunikasi dengan Crystal Palace dan agen Eze, serta mulai membahas harga transfer. Arsenal dan Tottenham harus bersiap mengeluarkan dana besar karena Crystal Palace hanya bersedia melepas Eze dengan harga sekitar 70 juta pounds. Persaingan antara dua klub London ini pun semakin ketat. Liverpool secara dramatis berhasil mengalahkan Bournemouth di matchday 1 Premier League 2025-2026 di Anfield. Pertandingan ini berjalan tidak mudah bagi Liverpool. Bournemouth memberikan perlawanan sengit dengan pertahanan yang kokoh dan serangan balik yang berbahaya. Gol Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan Mohamed Salah. Sementara itu, gol Bournemouth diciptakan oleh Antoine Semenyo. Hasil ini membuat Liverpool langsung jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 3 poin, sedangkan Bournemouth ada di dasar klasemen Liga Inggris.